Halo Sobat Mansa, kembali lagi pada Jumansa, tepatnya pada hari Sabtu 8 November 2025. Nah, sebelum itu, perkenalkan nama saya Raihan Dia Pertama Yafba, selaku host podcast Jumansa, sang inspiratif. Dan bersama saya Bapak Ustadz Haris Fadilah LCMA, selaku narasumber kita pada hari ini. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar ini Pak? Alhamdulillah sehat. Saya langsung bertanya nih Pak. Apa tema yang Ustadz bawakan untuk siswa-siswi iman satu langkah? Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya berkunjung ke sekolah kita tercinta ini membawakan tema tentang sosialisasi bagaimana langkah-langkah dan tahapan-tahapan untuk kuliah ke Mesir. Ustadz, boleh diceritakan apa pengalaman yang paling berkesan bagi Bapak selama Ustadz kuliah di Mesir? Kalau berbicara tentang pengalaman, tentunya pasti tidak bisa terurai dengan kata-kata, karena memang Mesir itu yang paling membuat saya terkesan adalah qiblatul ilm, kiblatnya ilmu, di mana Mesir itu gudangnya ilmu. Berbicara tentang masalah keilmuan di Mesir, itu pondasi tonggak dasarnya adalah Al-Azhar Syarif, di mana tenaga pendidiknya, tenaga pengajar di sana semuanya memiliki kapasitas di mana keilmuannya itu sampai kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika kita berbicara tentang masalah keilmuan agama yang sampai silsilah sanadnya terhubung kepada baginda Rasul, di situ yang membuat saya terkesan. Ditambah lagi di setiap sudut dinding Masjid Al-Azhar itu selalu diadakan yang namanya kajian-kajian, di mana kajian tersebut dengan berbeda-beda beragam macam bentuk keilmuannya, dari mulai tafsir, hadis dan seterusnya. Nah Pak Ustadz, apa yang perlu dipersiapkan untuk siswa-siswi iman satu langkah kuliah di Mesir Pak? Yang paling pertama, mengutip daripada perkataan Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab Al-Ashbah wan Nazair. Beliau mengatakan dalam kaidah pertama yang berbunyi al-umuru bimaqasidiha. Awal daripada perkara itu tergantung daripada tujuan dan niatnya. Maka yang persiapkan itu yang pertama kali yang harus dipersiapkan adalah niatnya. Niat yang harus kuat. Kenapa pertanyaannya niat yang pertama kali harus dipersiapkan? Karena niat ini adalah langkah awal kita menuju kesuksesan. Apakah niat kita memang murni lillahi ta'ala atau tidak? Selanjutnya yang harus dipersiapkan adalah i'dad lughawi, persiapan bahasa. Dan alhamdulillah dari lembaga kita sudah menyiapkan untuk persiapan bahasa, baik itu dosennya dari orang Indonesia, tenaga pengajarnya dalam bentuk bimbel, atau tenaga pengajarnya dosen langsung dari Mesir. Itu. Nah, setelah itu yang dipersiapkan nahwu dan shoroh. Setelah itu hafalan Quran lebih kurang 4 juz. Itu saja. Nah Pak Ustadz, bagaimana metode pembelajaran yang ada di Mesir Pak? Alhamdulillah metode pembelajaran di Mesir itu tidak menggunakan sistem yang namanya adanya skripsi. Tulisan akhir itu tidak ada. Jurnal itu tidak ada. Hanya cukup kita belajar 6 bulan, setelah itu ujian. Belajar lagi 6 bulan, setelah itu ujian. Baru nanti nilainya akumulatif, dihitung. Kalau memang lulus semua baru naik ke tingkat selanjutnya. Jadi sistem pembelajaran di sana itu tidak ada yang namanya skripsi atau jurnal ilmiah, itu tidak ada. Itu tahap kampusnya. Ada juga yang non kampusnya, mereka itu jumpa dengan syekhnya, duduk dengan syekhnya,
belajar setiap pembahasan dari mulai kitab yang paling rendah sampai menengah dan akhir. Dan itu setiap pembahasan ada sanadnya. Kalau sanad itu ada legalitasnya yang sampai kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada yang formal dan non formal, dan kedua-duanya saling melengkapi untuk pembelajaran kita terkait masalah agama. Pak Ustadz, untuk pertanyaan terakhir ya Pak. Mm-mm. Bolehkah Bapak berikan motivasi untuk siswa-siswi di Mansa Tulangkat ini? Motivasinya yang terbesar adalah bahwa setiap kita setelah sekolah pasti akan melanjutkan jenjang yang berikutnya. Dan setiap jenjang tidak ada yang namanya jalan yang mudah, pasti ada kerikilnya. Tapi selama niat kita, tekad kita, tujuan kita kuat karena Allah Ta'ala, di situ pasti ada jalannya. Mungkin itu saja kata-katanya. Baik Ustadz, mungkin itu pertanyaan terakhir, dan terima kasih kepada Bapak telah berkenan menjadi narasumber pada podcast kali ini. Sama-sama. Saya Raihan dia pertama Jahba selaku host izin pamit undur diri. Saya Iri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumansa, jujur, amanah, santun.